kapan lagi on air, Sing Artis with me, Tiara. Wah, mau siapa nih udah join dan udah wave? Ada Akila, Dinda, hai semuanya. Hai semua yang sudah join, terima kasih udah bergabung. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu dalam mood yang happy terus. Kayak Tiara, selalu happy. Nah, kalau tadi tuh sebelum kita mulai nih jam 3 ini, tadi Tiara udah sempet nih menyapa bintang tamu kita sore hari ini. Kalian udah tahu belum sih kita bakal ngobrol sama siapa? Wah, ada nyapa aku Jenny. Aduh sorry kelewatan tapi hai. Benar banget nih, ada yang jawab tadi. Kita bintang tamunya ada Royhan. Tapi Nicole mana kakak? Tunggu ya. Jadi sabar teman-teman semua. Sabar semua ya. Jadi di sore hari ini kita bakal ngobrol dengan dua orang sekaligus. Jadi akan ganti-gantian ya. Jadi ya, pertama kita akan ngobrol dengan Aurora dan kemudian kita ngobrol dengan Jeffrey Nicole. Wow, ini mana nih fansnya Jeffrey Nicole nih? Banyak yang udah nungguin ya. Wow. Dan hari ini kita bakal ngobrolin film mereka yang udah rilis di platform Netflix. Kalian udah nonton belum? Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Wah, ini dari judulnya aja itu udah bikin deg-degan ya, kayak bakal romantis banget nih. Nah, seperti apa sih sebenarnya keseruannya mereka waktu syuting gitu kan? Coba aku mau menyapa. Aku mau kita mau nyapa dulu nih tentang kita pertama. Halo. Hai Laura. Hai Kak, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik. Halo. Bisa disapa dulu nih teman-teman kayak lovers nih, Aurora. Halo, namanya Kak Kia Lovers ya? Iya, betul sekali. Hai Kia Lovers, apa kabar? Semoga baik, semoga sehat dan bahagia. Amin. Aurora, wow, you look so pretty. Dan kamu Oh my god, you too Kak. Thank you. Kamu terlihat sangat bersinar, sangat segar sekali. Pasti ini karena filmnya udah rilis ya, jadi ada perasaan tenang gitu ya. Nggak seneng gitu kan, semangat filmnya udah rilis, terus disukain dan bisa diterima sama penonton-penontonnya. Alhamdulillah. Kamu sekarang katanya lagi nggak di Jakarta, lagi di mana? Aku sekarang lagi di Jogja nih. Lagi ya, produksi film baru lagi. Film baru rilis, udah syuting lagi. Keren banget ya Aurora nih ya. Alhamdulillah ya. Udah mulai syutingnya atau baru mau mulai nih? Ini masih proses reading, bentar lagi udah mau syuting. Udah mau syuting. Semoga lancar-lancar ya Aurora ya. Amin, makasih ya Kak. Amin. Ngomong-ngomong nih, kamu di Jogja sekarang jauh dari rumah. Gimana nih di tengah pandemi jauh dari rumah? Deg-degan nggak? Maksudnya dengan kamu persiapan mau syuting juga, ini gimana protokol kesehatannya? Yang penting harus selalu hati-hati, pakai masker selalu, terus being aware sama lingkungan dan sekitar kita gitu. Jadi pakai masker. Kamu sendiri berarti sebelum berangkat udah kayak tes dulu dong pasti? Iya, pasti udah. Dan selalu meditasin, terus olahraga juga setiap hari. Yang penting imunitasnya nggak turun deh gitu. Amin. Kamu ngomong-ngomong lagi rajin olahraga apa nih Aurora? Aku lagi sering yoga, aku lagi hobi yoga. Udah dari awal tahun ini ternyata menemukan aku suka banget sama yoga dan cocok. Semoga lanjut terus ya ini yoganya. Aku lihat sih di Instagram kayaknya. Oke, langsung aja. Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Wow, aku udah nonton filmnya. Baper banget. Gimana? Suka nggak? Suka baper banget. Ya ampun. Ini aku sempat tanya-tanya, aku punya nggak ya sahabat kayak Kevin gitu yang diam-diam akhir dari halu. Terus kayaknya juga banyak nih dari halu. Nah, dirilis di Netflix ya, di streaming platform. Gimana perasaan kamu? Seneng banget bisa dirilis di Netflix karena jadi much more bigger opportunity buat ditonton dan di-share sama orang-orang di luar Indonesia juga kan. Jadi seneng. So far, udah pada yang banyak yang kayak ngubungin kamu kayak, Kak, aku baper banget nih sama filmnya gitu. Udah banyak belum? Iya, lumayan banyak yang DM dari luar Indonesia juga lumayan, dari Malaysia, dari Brazil juga kayaknya. Iya, so aku bacanya pun yang kayak wow, thank you, it makes me happy. We're so grateful for that. Okay. Yes, bersyukur banget ya Aurora ya, maksudnya kerja kamu diapresiasi orang. Seneng banget
Nah, by the way, film ini kan puitis ya, bahasanya tuh puitis. Yes, Kamu benar. waktu pertama kali baca skripnya tuh perasaan kamu gimana? Mungkin ini puitis. Pas pertama kali baca skrip, pertama kali kan baca sinopsis dulu ya. Terus dari baca sinopsis dan tahu ini dari novel Boy Chandra juga seneng banget dan it's very interesting juga gitu ceritanya. Jadi pas tahu juga main sama Nicole, terus sutradaranya juga sama Kalasha, lebih yakin lagi untuk menerima gitu. Udah paket komplit ya, dari cerita udah seru, timnya juga wah seru, kayak makin excited banget ya. Yes. Nah, by the way kamu kan memerankan Nara. Nara ini kan mahasiswi tari ya, dia suka nari. Yes, benar. Kalau Aurora sendiri, kamu sebenarnya suka nari nggak sih? Aku dari kecil pernah latihan nari dan emang suka menggerakkan badan gitu dari kecil. Yang artsy nari gitu aku suka. Jadi pas dapet dikasih tahu Nara suka nari, itu seneng banget juga dan bikin aku lebih semangat untuk mendalami peran aku. Wah, jadi kayak ada persamaan ya. Juga. Benar. Terus kamu sempet ini nggak kayak butuh waktu lama nggak sih untuk ngehafalin koreografinya? Karena kan ada beberapa koreografi ya. Yes. Di awal, di akhir juga ada tuh. Jujur nggak se-challenging itu karena mungkin itu nyatu sama perasaan Nara. Jadi dengan nari itu cara Nara mengeluarkan ekspresi atau emosi dia. Jadi nyatu aja gitu. Dan terlihat sih kayak waduh ini seru banget nih dance-nya Aurora. Keren. Nah, Thank you. karakter Nara ini salah satu karakter yang menarik ya. Dia kan sebenarnya secara hobi dia cukup feminin, tapi ada Sorry, gimana? ada okay. Jadi menurut aku karakter Nara ini menarik. Dari secara hobi dia sukanya menari, feminin banget. Tapi dia secara karakter tuh kuat gitu. Kayak ada yang kayak yes. Gue cewek, terus kenapa gitu kan kayak wah menjadi kesetaraan gender banget nih. Dan hal ini kan emang lagi rame banget nih. Kalau kamu sendiri menanggapi kayak gitu gimana? Kamu mensupport atau gimana? Of course, I believe a woman can be independent dan strong and stand up on her own. Mungkin itu juga yang menjadi daya tarik Nara buat kamu? Yes, sure. Aku setuju dengan pikirannya Nara dan jadi itu bisa menggampangkan aku untuk masuk sama Nara gitu. Selain soal dia yang menjunjung kesetaraan gender gitu, apalagi sih sebenarnya menurut kamu? Wah, aku suka sekali nih sama karakter Nara. Semangatnya dia, misinya dia, dengan tariannya dia, dengan mimpi-mimpinya dia, itu sih. Dan kebaikan dia dan kepuran hati dia gitu kan, kayak it's just pure. Rasa cinta dia sama Kevin pun sebagai sahabat, sebagai partner juga pure banget, itu sih. Nah, kalau bicara nih, dia kan pure banget nih sahabatan sama Kevin. Nah, kalau dari kacamata kamu sendiri, pandangan kamu sendiri setelah mainkan, sebenarnya apa sih yang bikin Nara nih nggak sadar-sadar kalau cowok di depannya dia tuh cinta banget sama dia? Menurut aku apa ya, kayaknya Nara pun punya ketakutan untuk menghancurkan relationship, friendshipnya mereka berdua, Nara dan Kevin. Takutnya kalau dibawa lebih jauh lagi, lebih serius lagi, nanti siapa tahu bisa, ada masalah atau gimana dan berjauh, makin jauh. Karena juga sepanjang penonton aku ngeliatnya si karakter ini kayak dia merasa kayak sering ditinggal gitu ya. Mungkin dia ada ketakutan takutnya dia juga ngelakuin yang sama, padahal Nara sayang banget sama dia dan dia nggak mau itu happen lagi, apalagi Kevin yang gitu dia. Tapi gemes banget jadinya kayak pas nonton Nara Kevin tuh sayang banget loh sama kamu, nggak ini sih masih banyak ini kayak iya aku nonton juga gitu kok, yang kayak aku nggak sadar sih, lu nggak sadar open your eyes gitu, ini open your eyes. Kesel gitu. Tapi ya kalau yang mau tahu endingnya gimana, nonton ya Aurora ya, nonton please. Nah, menurut Aurora nih, dari film ini adegan mana sih yang paling romantis? Yang paling romantis sama Kevin atau Junet?
overall ya menurut kamu? Yang paling romantis. Sebenarnya dengan Nara nyuruh Kevin, misalnya jodoh-jodohin Kevin kan sebenarnya dia sama Tiara gitu. Dan menurut aku itu tuh rasa sayang pure-nya dia ke Kevin. Dia pengen Kevin bisa ngerasain cinta sama woman gitu dan ngerasa disayangi dan menyayangi balik. Itu dia pengen rasain gitu. Jadi menurut kamu itu paling romantis Every ya? little details itu menurut aku romantis. Yang mungkin Justru nggak nggak. kelihatan dari luar gitu ya, tapi di dalam tuh sebenarnya sayang gitu dan care gitu. Jadi nggak harus ya kayak, berarti menurut Aurora tuh romantis tuh nggak harus kayak I love you apa segalanya, Yeah. tapi perhatian-perhatian kecil gitu. Yeah. Yang justru lu tuh sadar dong kalau lagi diperhatiin gitu. Yes. Lucu juga, lucu juga nih cara pikir kamu nih, menarik. Nah, ini kan banyak ya adegan-adegan yang memorable, banyak. Aku inget tuh salah satu adegan yang ini kebayang di kepala aku tuh, kamu nari sendiri, terus tiba-tiba ada perasaan gak enak, itu menurut aku so powerful, oke? Tapi ada juga nih yang gemes menurut aku. Kan si Kevin sama Nara kan boncengan sepeda, terus jatuh. Iya, kamu kamu kan berapa kali gitu untuk ada jatuh, bolak-balik. Iya, bolak-balik. Take berapa kali? Enggak segitu banyaknya sih, tapi it was fun. It was a fun experience for me. Seru banget. Terus aku nonton, soalnya si Naranya kayak, tapi kayak iya, dia malu kan nanti diliatin, oh, gue jatuh lagi gitu. Nggak boleh kelihatan lemah nih, nggak boleh kelihatan lemah. Padahal di depan sahabat sendiri ya. Padahal sakit. Iya. Tapi kamu sendiri seperti kayak, aduh sakit beneran nih gitu. Iya, sakit beneran lagi. Oh iya? Iya. Oh enggak, no, nggak sakit kok, nggak sakit. Kevin ngebawa dan jatuhinnya juga aman banget. Kirain kamu bener kayak sakit. Iya. Nah, dengan banyak adegan-adegan kayak tadi, salah satunya kamu syuting adegan jatuh gitu ya. Iya. Gimana sih sebenarnya kesan kamu untuk bermain di film ini? Ini kan sebenarnya syutingnya udah cukup lama ya? Iya, setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya, lama banget dan baru rilis sekarang. Gimana overall? Berapa lama sih syutingnya? Syutingnya hampir sebulan ya, 15-25 hari, I think. Lama juga ya. Itu di mana sih sebenarnya syutingnya? Bagus loh. Syuting di Jakarta. Syutingnya di Jakarta. Kalau yang air terjun itu di Bogor. Lumayan ya, kamu sekalian jalan-jalan dong. Iya, sekalian jalan-jalan. Seru banget tuh, refreshing banget yang pas ke air terjunnya. Oh ya? Itu, tapi kayak jauh gitu, di Bogor jauh-jauh gitu? Jauh sih, tapi perjalanannya pun it's fun karena dari Jakarta. Pokoknya dinikmatin aja lah ya. Iya, dinikmatin. Nah, Aurora, menurut kamu sendiri ya, kalau kamu sebenarnya mungkin nggak sih cewek cowok sahabatan lama kayak Kevin sama Nara tanpa ada perasaan salah satu yang cinta gitu? Ya, menurutku ya bisa-bisa aja sih. I mean, tergantung dari dua orang itu. Kalau misalnya mereka takut buat admit atau ngasih tahu perasaan sebenarnya mereka, jadinya malah jadi best friend-an doang gitu ya, ya akan susah gitu. Nah, tapi kalau menurut Aurora sendiri nih, kalau kita berhayal, kira-kira hubungannya Kevin sama Nara ini bakal bertahan lama nggak? Seperti persahabatan mereka. Nah, itu tuh kalian harus nonton seperti filmnya di Netflix ya, untuk mencari tahu gimana nih akhirnya Kevin sama Nara, apakah mereka jadian, apakah mereka masih tetap best friend, atau kalaupun mereka jadian, kira-kira mereka bakal bertahan lama? Nah, kalau itu udah diimajinasikan ya. Mungkin itu. Nah, kalau Aurora sendiri, apa nih harapan kamu untuk film ini? Harapan aku yang penting bisa menghibur yang menonton dan bisa dinikmati, bisa jadi bahan tawa, bisa jadi mungkin buat menemani
hari kalian gitu. Pokoknya just have fun with it. Dan semoga untuk teman-teman yang terjebak friendzone setelah nonton ini lepas ya. Belajar dari pengalamannya Kevin juga bisa mungkin ya kan. Mungkin bisa relate. Nah, Aurora, aku ada game sedikit. Ya, kita main game sedikit lah ya. Namanya yes or no. Aku akan ada 4 pertanyaan aja, nggak banyak-banyak. Kamu cukup jawab. Oke, aku jawab yes doang nih. Yep, betul. Oke. Apakah menurutmu cerita masalah percintaan ke orang tua kayak yang dilakukan Junet itu adalah hal yang benar? Yes or no? Curhat. Apakah menurut kamu curhat masalah percintaan kayak Junet curhat ke ibunya itu hal yang benar gak sih? Ya, enak. Karena dengan Junet kasih tahu masalah yang ada di dalam diri dia ke orang di dekat dia yang sorry ini jawabnya iya atau enggak aja ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang. Dia kasih tahu mungkin kan orang yang sayang sama dia itu dan deket sama dia bisa membantu dia untuk menerima masalahnya atau get over it gitu dan membantu untuk lebih maju ke depan daripada melihat past atau masa lalunya gitu. Lanjut. Menarik. Kamu bijaksana sekali by the way. Oh, thank you. Oke. Orang yang sering sakit hati susah membuka diri. Benar apa enggak? Tergantung. Menurut aku orang yang sakit hati dan bisa menerima rasa itu mereka jadi makin terbuka karena mereka bisa mempelajari dari kesakitan itu atau perasaan itu yang sudah mereka alami gitu. Kalau mungkin belum bisa menerima atau misalnya kita ada masalah kayak udah nanti aja gitu kita tutup gitu, well it's going to be hard for us to open ourselves gitu. Kayak Nara ya yang beberapa kali kesakitan bisa menerima cinta lagi. Keren. Yeah. Kuat memang Nara. Lanjut. Kuat, we have to be strong. Strong banget ya. Emansipasi perempuan banget. Lanjut. Es krim bisa bikin perasaan lebih bahagia. Yes. Food. Course. Makanan bisa bikin kita Food in general ya. Yes, of course. Apalagi es krim. Apalagi kalau dikasih segalon es krim. Benar. Ya, dia tuh biasanya pilek. It's okay. Langsung demam langsung. Nah, lanjut terakhir nih. Cinta pada pandangan pertama itu mustahil. Well, menurut aku bisa aja. Apalagi if it's from fisik gitu ya. Mungkin person yang di depan kita, yang kita cinta pandangan pertama emang cocok banget sama ada di pikiran kita kayak tipe cowok kita atau tipe kita gitu. So yeah, it's possible, I guess. Oke, so itu tadi yes or no with Aurora. Thank you. Thank you, terima kasih banyak Kak. It was fun, seru banget obrolannya. Ingetin dong teman-teman untuk nonton seperti Ya, ini. jangan lupa nonton Hujan yang Jatuh di Bumi, ada di Netflix, sudah tayang, bisa ditonton kapan saja dan berapa kali aja karena udah di Netflix. Semoga kalian terhibur sama filmnya dan mungkin bisa baper-baperan sama temen, seru-seruan, just have fun ya. Just have fun. Oke, Aurora, thank you so much untuk Terima kasih banyak Kakak. Stay healthy, stay happy. Stay happy, stay safe juga ya yang pasti ya. Bye-bye. Yes, bye. Bye. Nah, kayak lovers, jangan sedih. Masih ada satu orang lagi yang akan diajak ngobrol. Pasti, ini udah banyak ya yang request tadi. Ini mana? Udah gabung belum ya? Wow, sudah request. Ini dia nih, yang dari tadi ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman KL Lovers. Hai Veronica, hai. Halo Kak. Kedengeran suaraku? Kedengeran? Kamu bisa dong menyapa dulu nih. Ini teman-teman dari tadi udah mana nih? Mana Nicole? Mana Jeffrey Nicole? Halo KL Lovers, apa kabar? Semoga semuanya sehat semua.
Semangat buat yang berkegiatan, apalagi yang berkegiatan di luar rumah. Semoga aman, pakai masker kalau keluar, dan ya banyak-banyak minum air putih. Baik, banyak air putih ya. Kamu Yap. rajin minum air putih berarti sekarang? Enggak, aku baru minum yogurt sih. Oh, oke, bagus tuh. Katanya memang yogurt bagus untuk meningkatkan imun. Betul Nah, sekali. Nicole, selamat untuk filmnya sudah rilis. Terima kasih, Kak. Dan keren banget, acting kamu keren banget, filmnya bikin baper, wow, so good lah pokoknya. Suka Terima banget. kasih. Nonton sama siapa, Kak? Kenapa? Nontonnya sama siapa, sendiri atau? Sendiri aja ya, Nicole. Itu ya, sendiri aja. Apa-apa. Mungkin Oke. mungkin aku harus mencari Kevinku sendiri ya untuk nonton bareng film ini ya. Kayaknya emang ada kalau Kevinnya Kak Tiara deh. Amin, amin ya, doain. Nah, yes. Gimana perasaan kamu dirilis di Netflix? Tadi Aurora bilang seneng karena semakin banyak nih yang bisa nonton, mungkin orang Indo, mungkin dari teman-teman di luar negeri. Kalau Jeffrey sendiri gimana? Kalau aku pasti seneng juga sih, karena film pertama yang Netflix original, yang berarti bisa ditonton sama orang di seluruh dunia. Seneng banget, man. Jadi kayak nambah penggemar gitu yang ada di Malaysia, yang di Timor Leste, bahkan ada di India. Oh iya? Ada yang Iya, udah nyapa kamu? ada yang nyapa di India di DM. Oh my god, Iya. dia siapa gitu? Hai, I'm from India gitu. Seneng sekali ya. Tapi Seneng banget. pesonamu sudah sampai ke negara Bollywood. Yes, bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Nah, film ini kan gimana ya? Aku bilangnya puitis. Tadi sih Puitis. kalau si Aurora bilang tadi seneng nih waktu baca sinopsisnya pertama kali. Kalau kamu gimana nih waktu pertama kali membaca ditawarin untuk main ini dengan ceritanya yang sangat puitis gitu. Iya, pemikiran pertama aku pasti puitis banget sih, karena yang nulis Boy Chandra kan. Kalau follow Boy Chandra di Twitter, emang dari bahasa dia nge-tweet emang puitis banget, dan pas baca skripnya pun kata-katanya Kevin emang puitisnya di atas rata-rata lah, kayak ya mungkin Bang Boy Chandra kalau ngomong di sehari-hari sepuitis itu, makanya dimasukin ke karakter si Kevin berbicara sepuitis itu, walaupun di kehidupan sehari-hari juga. Jadi ini orang puitis banget, sedangkan aku sendiri orangnya sangat nggak puitis. Jadi cukup tantangan sih buat membiasakan diri buat berbicara puitis itu, berbicara puitis di kehidupan Jadi sehari-hari. baku juga kan dialognya. Iya, baku banget. Berarti cara kamu membiasakan diri supaya bisa kebawa tuh aura puitisnya, supaya nggak terdengar kaku lah dengan dialog yang baku tuh gimana? Apa kamu sepanjang syuting emang jadi membiasakan diri nih ngomong pakai bahasa baku aja deh? Nggak hanya pas syuting, tapi dari sebelum syuting. Oh gitu. Karena kan aku, Aurora, dan pemain-pemain lain ada workshop dan reading. Jadi selama proses persiapan itu aku biasain ngomong sepuitis mungkin sebisa aku. Karena kan kalau dipaksain jadinya nggak nyaman gitu kan. Jadi emang sebisa mungkin aku puitis-puitisin kalau ngobrol gitu. Coba dong, aku tambah dikit nih ya. Kamu ngomong satu kalimat yang puitis gitu. Oke. Pasti pada menggila nih. Coba. Silakan. Disapa tuh lovers dengan yang puitis. Gini. Coba Kak Tiara pancing ngobrol sehari-hari aja. Oke, ngobrol apa ya? Oh gini aja. Jeffrey, gimana hari kamu hari ini? Sibuk? Capek nggak? Tidak sesibuk biasanya, tapi aku tetap bersyukur karena bisa menghirup udara, masih bisa melihat senja, masih bisa mendengar kicauan burung-burung, bla 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 bla. Seperti itulah. Seperti itu ya. Banyak tuh kayaknya, aduh gemes gitu. Udah, kalian sudah merasakan kena puitisnya Jeffrey Nicole. Nah, by the way, kamu bilang ini sebagai tantangan ya, memainkan karakter yang puitis apa segala macam gitu.
Tapi sebenarnya yang membuat kamu pengen memerankan Kevin tuh apa sih? Ada nggak sih hal yang kamu sukain dari si Kevin ini sebenarnya? Yang aku suka dari karakter Kevin itu pertama dia nggak kayak karakter yang pernah aku perankan sebelumnya. Ya karakter-karakter yang aku perankan sebelumnya kan bad boy. Dalam garis besar bad boy. Tapi kalau si Kevinnya ini kan emang kalau bisa dibilang sad boy sih, sad boy. Iya sih. Dan orang yang memendam perasaannya karena dia takut kehilangan hubungan yang dia punya sama si perempuan yang dia suka ini, yaitu si Nara yang diperankan sama Aurora Ribeiro. Menurut buat aku sendiri sebenarnya bukan nggak terlalu tantangan sih perannya karena aku pun pernah ada di posisinya Kevin. Oh ya, seorang Jeffrey Nicole pernah di posisi Pernah. Kevin. Yap, dimana aku suka sama nih orang, teman sebangku aku selama 3 tahun. Yes. Jangan cinta monyet gitu ya? Yap, jangan cinta monyet gitu. Aku pengen nyatain tapi takut banget kehilangan orangnya dan itu persis sama si Kevinnya ini. Jadi buat memerankan si Kevin itu nggak terlalu susah karena aku bisa recall perasaan yang pernah aku rasain. Jadi aku pakai perasaan itu pas syuting. Jadi nggak terlalu sulit sih. Mungkin tantangannya di kata-kata puitisnya itu. Oke. Karena bakunya puitisnya itu ya. Tapi secara untuk memerankan Kevinnya relate lah ya kamu ya. Relate banget perasaannya. Unexpected loh ini. Jeffrey Nicole relate dengan karakter Kevin. Oh my god. Nah, kalau kamu sendiri dari dialog-dialognya Kevin tuh banyak yang kritis, yang aduh bikin baper. Ada nggak sih quote yang paling ngena buat kamu? Oh, ada yang di trailer. Mungkin aku diutus Tuhan hanya untuk menjadi sahabatnya. Dan ya itu sih yang emang kayaknya powerful banget. Saking powerfulnya relate ke orang-orang di Twitter pun. Di Twitter pun banyak yang nulis quotes itu terus nge-tag nama aku. Jadi oh ya? Ya. Berarti yang ditulis Bang Boy Chandra ini emang mewakilkan perasaan sejuta umat. Udah kata-katanya tuh mewakilkan banyak orang, cara kamu ngomonginnya tuh juga kayak semakin membuat orang jadi makin relate gitu. Jadi buat untuk banyak orang yang masih berjuang di friendzone ya. Betul sekali. Nah, menurut interpretasi kamu sendiri nih, setelah kamu memerankan Kevin, apa sih sebenarnya yang buat Kevin nih jatuh cinta banget sama si Nara? Ada beberapa faktor sih menurut aku. Pertama, faktor mereka tetanggaan. Itu pastilah, itu pasti karena rumah mereka depan-depanan. Kedua, Nara itu satu-satunya sahabat yang Kevin punya. Kalau di film kalian pasti, kalau udah nonton filmnya pasti kalian tahu kalau Kevin kemana-mana berdua. Iya, kemana-mana berdua. Kalau bisa dibilang Cooper sih. Ada Cooper yang paling, iya Cooper malah. Ada teman tapi teman organisasi gitu. Bukan teman yang main setiap hari. Teman main setiap harinya ya si Nara. Itu 2 faktor itu. Dan ketiga, Nara selalu datang ke Kevin kalau dia punya masalah. Jadi itu seakan-akan membuat Kevin orang yang spesial buat Nara karena setiap ada masalah Nara cerita ke Kevin, setiap ada masalah Nara cerita ke Kevin. Jadi Kevinnya ada di ambang GR gitu loh. Wah men, gue spesial nih buat Nara, tapi gue nggak bisa ngancurin hubungan ini kayak gitu sih. 3 faktor itu sih menurut aku yang membuat Kevin jatuh cinta sama Nara. Nah, tapi kan si Nara nih suka apa-apa selalu ke Kevin, tapi dia juga selalu mengeluarkan mantra nih, best friends forever. Nah, menurut kamu itu kata-kata yang menyakitkan nggak dari Nara ke Kevin? Itu sakit sih, Karena kalau in real life ada orang yang kita suka dan bilang best friend forever kayak gitu, itu kita pasti nganggapnya nyindir kan? Iya, udahlah temenan aja. Iya, kita temenan aja lah. Itu sakit sih. Itu kayak mundur perlahan, udah bilang best friend forever, udah apa gitu ya kayaknya ya. Yep. Nah, kamu
di film ini ya ada satu adegan yang kamu menari. Biasanya kamu ngapalin koreografi berantem, bukan. Ini kamu koreografi nari. Mana cukup Nari, panjang ya. lagi ya. Nah, kamu butuh waktu Panjang banget. lama nggak untuk menghafal koreografi tersebut? Nggak terlalu lama sih. Aku sama Aurora latihan kayak semingguan, 8-9 hari selama workshop. Dan itu pun sebenarnya aku cuma megangin payung kan. Di mana ada kata-katanya Kevin, aku akan melindungimu dari air hujan gitu. Walaupun arahnya emang udah basah duluan gitu. Udah basah emang. Udah basah. Ya, jadi secara garis besar ya aku cuma ngelindungin Nara doang dari air hujan. Tapi ada bagian di mana si Kevinnya narik Nara, ngangkat Nara, nahan Nara dari jatuh. Mungkin di situ-situnya doang sih yang bisa disebut nari gitu. Ya mungkin ya lebih ngapalin bloknya gitu ya, blockingnya kali ya. Blockingnya, betul. Kayak mantan pemain juga deh tahu blocking. Apa? Kayak mantan pemain juga Kak. Mantan cheerleader lah. Oke. Nah, tapi adegan itu kan hujan-hujan. Terus aku pernah baca, Yes. kalau nggak salah, kamu tuh sempet sakit abis take adegan itu. Oh ya. Iya, bener ya? Sakit apa kamu? Waktu itu tipes karena banyak banget adegan hujan-hujanan kan. Di seminggu sebelum syuting terakhir, 7 hari syuting akhir lah, aku sakit tipes selama 5 hari. Dan itu benar-benar turun banget drastis berat badan kayak 6-7 kilo. Dan itu masuk sih ke karakternya. Jadi kan karakter Kevin ini aku ciptain sebagai beta male-nya di film. Jadi kan ada alpha male, ada beta male. Alpha male-nya ini si Axel. Axel yang pacarnya si Nara ini. Dia di visual ya si Junet divisualkan sebagai cowok yang laki banget, manjat tebing, tatoan, dan nggak bisa dong di film ada dua alpha male bakal bentrok jadinya. Jadi aku memposisikan diriku si Kevin sebagai beta male. Aku potong rambut aku setengah jidat biar ada kesan unyu. Dan sebelum syuting pun emang aku nurunin berat badan. Dan pas tipes, aku turun lagi berat badan. Jadi makin masuk ke karakternya. Jadi berkah dalam musibah. Berkah dalam musibah. Berkahnya ya makin lah tuh nunjukin sad boy-nya si Kevin. Ya musibahnya lumayan lah ya, tipes 5 harian ya. Tapi emang take-nya berapa lama sih setelah sampai sakit gitu? Emang lagi kondisi kamu kurang oke kah atau gimana? Mungkin karena kecapean sih. Soalnya syuting kadang bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Biasalah kondisi syuting emang kayak gitu. Dan ditambah lagi banyak adegan hujan-hujanan. Mungkin itu salah satu faktornya. Dan di hari ke-13, 14 gitu. Pas lagi syuting, aku udah gak kuat badan. Udah gemeteran gitu, kedinginan. Udah akhirnya sore-sore pas hari syuting dibawa ke rumah sakit dan 5 hari akhirnya di rumah sakit. Lumayan itu ya. Tapi pengalaman ya, sebelumnya kamu pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah sama sekali. Dan ngerasa bersalah banget sih karena menghambat syuting gitu. Tapi krunya pada ngerti semua dong pastinya. Iya, mereka untungnya bisa ngerti lah kondisinya. Nah, kamu ya, tadi kita ngobrolin tentang film kamu. Coba kalau misalnya kamu kasih satu kalimat yang mendeskripsikan film ini, apa sih? Satu kalimat ya? Satu kalimat. Film yang membawa orang ke perasaan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Masuk akal nggak? Dalam banget ya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi mengingat lagi nih. Nah, Kak Lovers, ini boleh nggak sih? Kalau misalnya Kak Lovers mau nanya sesuatu ke kamu, boleh nggak? Boleh. Jadi Kak Lovers, aku bakal ngasih games dulu nih ke kamu, Jeff. Dan nanti kalian nanya deh nih di kolom komen ya. Nanti Jeffrey deh yang nentuin ya
pertanyaan. Oke. Sekarang kita games dulu nih. Tadi aku udah main game sama Aurora, kita namanya main yes or no. Yes or Kita no? akan memainkan game yang sama ya, yes or no. Oke. Simpel aja. Pertama, mengabadikan setiap momen dengan foto itu annoying. No. No, kenapa? Menurut aku momen itu sebisa mungkin, bukan harus ya, sebisa mungkin diabadikan karena kan mungkin itu momen bisa jadi momen terakhir kali sama orang itu atau di tempat itu, bisa jadi kan. Jadi ya sebisa mungkin aku mengabadikan momen-momen spesial bersama orang-orang ya dan di tempat yang spesial juga. Berarti kamu suka ya, kayak kalau misalnya ada momen apa, aku foto dulu gitu ya? Iya. Tapi fotonya aku pakai analog, bukan mengabadikan lewat snapgram gitu enggak. Analog ya. Oke, lanjut. Analog. Kopi di pagi hari lebih baik daripada minuman lainnya? Enggak. No. No. Kamu nggak suka minum kopi? Maksudnya nggak setuju nih? Nggak setuju kan? Apa? Maksudnya? Ini maksudnya nggak setuju kan? Iya, nggak setuju. Kenapa? Iya, Nggak setuju? aku lebih suka air putih sih di pagi hari. Jadi kamu bangun Iya. tidur langsung minum Biasa, air putih? air putih. Kopi itu pas udah ngantuk siang-siang, jam makan siang lah aku baru ngopi sih, americano. Orang biasanya juga ada sih yang nggak, kalau minum kopi pagi-pagi tuh lumayan agak bergejolak. Biasanya perutnya tuh banyak, ya kan? Bisa berpengaruh juga soalnya. Iya. Lanjut. Ganggu perut nanti. Kenapa? Lanjut. Kenapa? Enggak jadi. Orang yang lagi jatuh cinta jadi lebih puitis. Enggak, no. Kamu enggak soalnya? No. Aku enggak. Kamu enggak? Soalnya kalau lagi ada hubungan malah aku lebih ke bercanda sih. Kamu tipe berarti yang kalau jatuh cinta sama orang menunjukkan dengan rasa humormu bikin seseorang itu. Humor sama physical affection lebih ke situ sih. Kalau dari kata-kata aku enggak. Aku maaf ya Jack, aku yakin dengan jawaban kamu ini tadi makin banyak cewek-cewek ya ampun Jack, aku setuju sekali kalau yang bikin jatuh cinta itu bukan puitis tapi humor. Aku yakin Physical pasti banyak. affection, iya, dan humor. Yes, iya. Betul. Terakhir, yes or no-nya. Percaya nggak ada cewek dan cowok berteman lama tanpa saling suka? Percaya? Percaya. Yes. Mengalami? Yes. Mengalami banyak. Jadi nggak harus selalu kayak indah. Betul. Apalagi di lingkungan kerjaan banyak banget sahabat-sahabat cewek aku yang emang sebatas sahabat aja. Bisa diajak buat bercanda, nongkrong. Ya udah, no strings attached. Oke, itu tadi yes or no. Dan seperti janjinya tadi ya kita ya. Ini yang mau nanya bisa langsung nih. Aku tadi mau lihat. Coba Jeffrey bisa tentuin nih. Kamu mau jawab yang mana? Tadi ada nggak nih nanya masalahnya? Kita lihat. Oke. Ayo dong kalian ada yang mau Akan bertanya nggak nih? Di kolom komentar kita sortir. Atau nggak usah nanya deh, kamu merespon satu komen yang super duper banyak ini deh tadi. Rame loh ini. Silakan Jep, tentukan. Oke. Respon satu komen ya. Satu komen. Oke. Tunggu sebentar. Ini pada deg-degan ya nonton. Tunggu aku dong, ini pilih aku dong. Aku juga ikut membaca ya.
Sudah nemu? Halo, Jeff? Oke, Jeffrey sepertinya sinyalnya agak, ini ya, Travelers agak nge-lag dikit. It's okay, mungkin dia juga masih memilih pertanyaannya. Halo? Halo? Hmm. Halo, Jeffrey? Wah, ini seru-seru banget ya. Ini kayaknya mau ada yang ngegombal deh. Sabar dong, Kak. Ada yang menarik nih. Sabar dong, Kak. Cowok akunya lagi nyari. Oh iya, maaf. Maaf ya. Aku akan memberikan waktu untuk Jeffrey untuk menentukan pertanyaan atau respon mana. Atau komen mana yang akan dia respon. Oke? Maaf ya. Kayak lovers. Oh, wait. Sepertinya sinyalnya Jeff Nicole tadi agak error ya. Kita invite sekali lagi dulu. Dia udah bergabung belum? Oke, kalau first, ini mungkin ada masalah sinyal dari Jeff Nicole. It's okay, kita ada masih waktu bentar lagi. Aku sadar pasti. Hilang. Wah, lucu sekali komen-komen kalian ini. Halo Jeff, tadi sinyalnya agak error ya? Halo? Iya, maaf ya. Oke, kamu sudah menemukan mana yang mau kamu respon? Halo. Halo? Halo Jeff? Oke, Halo? Oke, tadi kalau... halo. Halo, iya, silakan lanjut. Udah bisa aku lanjut? Boleh dong, lanjut silakan. Oke, sinyalnya ini ya, Delvers ya. Semoga Jeff Nico sudah menemukan yang dia mau, yang mau dia respon maksudnya. Halo, Jeff? Oke, ini sepertinya sinyalnya kurang oke ya, Travelers ya. Ini apa ya, kalau misalnya ternyata Jeff Nico tidak bisa memberikan respon. Maaf ya. Aku akan melihat lagi. Oke, sepertinya ini kurang memungkinkan untuk melanjutkannya. Jadi aku akan invite sekali untuk Jevin Pak sapa kalian deh, untuk pamitan deh. Kalian udah nonton belum filmnya? Jangan lupa ya ditonton di Netflix. Kalau kalian mungkin mau nonton sama teman, atau nonton sendiri kayak nggak masalah, pasti baper nontonnya. Karena aku pun baper nonton. Oke, ya sepertinya ini Rainisha, sabar ya Mbak, menunggu memang tidak mudah. Ya, I know, menunggu sangat tidak mudah. Oke, Lovers, ini sepertinya tidak bisa ini. Oke. Nah, request dan sedih, Lovers. Dan pamit dulu dong Kak. Aku juga belum pamit menjadi kok gimana dong? Sip. Komen kalian lucu-lucu sekali ya sore hari ini. Menarik sih. Hai. Hai. Terdengar jelas? Jeff?
Wah, Jeff, nggak ada suaranya. Suara kamu tidak ada. Nggak ada suaranya. Oke. Halo, Jeff. Oke, Kak Lovers. Sayang sekali nih sepertinya Jeff Nicole juga secara sinyal juga kurang oke. Nah, kalau kalian masih mau lihat konten-konten Jeff Nicole, Aurora, jangan sedih, nanti kalian bisa cek di YouTube-nya kapanlagi.com karena jadi tadi main games. Kamu nggak bisa denger ya? Oke, aku remove dulu. Sinyalnya Albert apa ya? Sabar ya. Nah, Lovers, seperti tadi saya udah bilang, kalau kalian masih belum puas dengan Jeff Nicole sore hari ini, jangan sedih. Karena kalian nanti bisa lihat di YouTube kapanlagi.com. Dia tadi abis main games loh sama kapan lagi, seru kan? Oke, Lovers. Ini kita lihat apakah dia masih bisa join atau sudah harus berhenti di sini saja. Ya, sedih sekali ya. Tapi gimana nih kalau sore hari ini udah ngobrol-ngobrol sama Jeff Nicole, semoga kangennya terobati ya. Oke, Lovers, karena sudah waktunya sudah berakhir dan juga sinyalnya ya sepertinya mendukung kita. Jadi kita pamit dulu untuk apa lagi on air sore hari ini. Thank you semuanya yang udah nonton dari tadi jam 3 bareng Aurora, terus nonton bareng Jeffrey juga. Mohon maaf kalau Tiara ada salah kata. Dan kalau tadi Tiara bakal ingetin lagi, kalau kalian masih pengen lihat kontennya Aurora dan juga Jeffrey Nicole, langsung ya nanti ditunggu kalian reminder di YouTube channelnya Kapan Lagi. Karena mereka barisan nih games sama tim Kapan Lagi. Wah, seru ya. Kayak gimana keseruannya? Makanya kalian tonton gitu. Ya, Lovers. Dan jangan lupa untuk tonton nih filmnya Seperti Hujan Jatuh ke Bumi hanya di Netflix. Oke, Lovers, sampai jumpa di Kapan Lagi on air selanjutnya. Bye-bye. Bye.